Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah dari kelompok 11. Kami akan menjelaskan materi tentang komoditas dan komodifikasi. Saya akan menjelaskan materi tentang komoditas. Kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang pengertian komoditas. Komoditas adalah barang yang dapat diperdagangkan, yang dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, dan dapat ditukarkan dengan barang yang jenisnya sama, termasuk valuta asing dan instrumen keuangan. Yang kedua, kita akan membahas tentang dimensi komoditas. Kita membagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama tentang nilai guna atau utilitas, yaitu kepuasan seseorang setelah menggunakan barang dan jasa tersebut. Yang kedua tentang nilai tukar. Nilai tukar itu perjanjian yang biasa dikenal dengan nilai tukar mata uang untuk pembayaran saat kini atau kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah gitu. Yang ketiga tentang harga. Harga yang dimaksud sini adalah nilai guna suatu barang yang dapat disamakan dengan uang sehingga seseorang dapat memiliki suatu barang yang diinginkan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kelompok komoditas. Ya, kita membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama hard commodity. Apa itu hard commodity? Yaitu komoditas yang diperoleh dari alam melalui aktivitas pertambangan dan ekstraksi seperti gas alam, minyak bumi, logam, dan lain sebagainya. Negara-negara yang biasanya bergantung dengan ekspor komoditas ini itu nilai mata uangnya sangat berpengaruh pada harga komoditas yang diekspor. Yang kedua tentang soft commodity, yaitu komoditas seperti pertanian dan peternakan, yaitu contohnya mungkin seperti padi, kopi, gula, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Karena alam dan cuaca sangat berpengaruh pada komoditas ini sehingga harga tidak bisa kita tentukan secara tepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Haji Pangestu. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu membahas tentang jenis-jenis komoditas. Yang pertama yaitu logam. Produk komoditas jenis ini terdiri atas logam berharga dan logam industri. Contoh seperti emas, perak, platinum, palladium, dan tembaga. Yang kedua yaitu energi. Merupakan produk komoditas penghasil energi baik dalam bentuk mentah ataupun hasil olahan. Contoh seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bensin. Yang ketiga yaitu peternakan. Komoditas ini terdiri dari ternak hidup dan pakan ternak. Contoh seperti daging babi tanpa lemak, sapi hidup, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu pertanian. Komoditas ini terbagi menjadi komoditas pertanian dan komoditas hutan. Contoh seperti kacang kedelai, jagung, beras, kopi, karet, kapas, jerami, bunga matahari, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu komodifikasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian komodifikasi, dan yang kedua, bentuk-bentuk komodifikasi. Pengertian komodifikasi. Komodifikasi berasal dari kata komoditi yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi, dan modifikasi yang berarti perubahan fungsi atau bentuk sesuatu. Jadi, komodifikasi berarti memperlakukan produk-produk sebagai komoditas yang tujuan akhirnya adalah untuk diperdagangkan atau perubahan sesuatu menjadi komoditas dalam kurung barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang komodifikasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komodifikasi. Ada 5 bentuk komodifikasi. Yang pertama, komodifikasi isi media. Proses komodifikasi pada komunikasi melibatkan pesan-pesan dari sumber data sampai sistem pemikiran dan menjadi produk dan dapat dipasarkan. Yang kedua, komodifikasi halayak. Pengiklanan berperan dalam menentukan isi media, sehingga menciptakan halayak sebagai komoditas. Yang ketiga, komodifikasi pekerja. Industri media membutuhkan tingkat pemikiran konseptual yang umumnya tinggi, sehingga karakteristik pekerjanya berbeda dengan industri lain, yang pekerjanya dapat dibedakan antara tenaga kerja kasar dan tenaga ahli.
Yang keempat, komodifikasi imanen. Komodifikasi imanen ini adalah hasil dari produksi informasi atau produksi komoditas baru. Yang kelima, komodifikasi perluasan. Komodifikasi yang diperluas terjadi ketika bagaimana nilai-nilai yang telah dikomodifikasikan pada halayak dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Baik, untuk selanjutnya dampak positif dan dampak negatif komodifikasi. Untuk dampak positifnya, dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peralatan hidup, masyarakat pada saat ini dapat bekerja secara cepat dan efisien karena adanya peralatan yang mendukungnya, sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi. Dan untuk lebih lanjutnya, dampak positif misalnya, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi lebih modern. Untuk dampak negatif, yang pertama, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental. Yang ketiga, penyalahgunaan fungsi bebasnya setiap orang mengakses ataupun menggunakan teknologi. Maka dengan mudah juga terjadi penyalahgunaan fungsi dari teknologi tersebut. Untuk yang keempat, pemborosan biaya teknologi yang tidak akan ada habisnya akan membuat para penggunanya tidak pernah puas, sehingga perlu biaya untuk selalu mengupdate teknologi yang mereka miliki ataupun penggunaan teknologi komunikasi yang makin meluas juga diikuti penambahan biaya. Dan yang kelima, global warming. Pengalihan kinerja manusia ke mesin tentu makin menyebabkan polusi udara sehingga memperparah pemanasan global. Namun, akhirnya para produsen teknologi telah memproduksi segala kebutuhan teknologi yang diimbangi dengan pelestarian alam dan ramah lingkungan. Baik, untuk yang terakhir, contoh perkembangan komoditas dan komodifikasi. Yang pertama, penciptaan kebutuhan-kebutuhan baru seperti tangsis untuk tongkat selfie, aplikasi GoPro untuk mempermudah traveling, dan yang kedua, penyatuan dua atau lebih komoditas yang sebelumnya tidak berkaitan seperti minuman dan vitamin, pencuci dan pelembut pakaian. Yang ketiga, pembaruan terus-menerus pada proses pertukaran seperti kemudahan pembayaran. Yang keempat, percepatan komoditas seperti baterai menjadi semakin singkat waktu hidupnya. Yang kelima, kekunuan estetis atau semakin cepat perubahan gaya dan fashion. Yang keenam, miniaturisasi atau kompresi komoditas sehingga menciptakan ruang fisik baru seperti TV tabung menjadi LED TV. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.